Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam Saat Teduh Bersama, edisi Jumat 25 Juni 2021. Kita siapkan firman Allah dari 1 Samuel 20 ayat 24 sampai 34. Mari bersama kita berdoa. Betapa kami bersyukur, ya Bapa di sorga, pada pagi hari ini Engkau mengaruniakan hari baru bagi kami. Kami menyambut dengan gembira hari baru ini. Dan pada kesempatan pagi ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus menolong kami, membuka pikiran-pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak Allah, lalu melakukan firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel 20 ayat 24 sampai 34. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa, dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya, barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir, ya tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini? Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem, katanya. Biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sesudah itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Amin. Firman Tuhan. Sahabat sejati, renungan kita pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih, apakah kamu mempunyai sahabat? Jikalau ada orang yang bertanya kepada kita dengan pertanyaan ini, maka pasti kita akan menjawab, ya, saya memiliki sahabat. Tetapi apakah yang telah dilakukannya untukmu? Tentu kita mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Sahabat adalah teman baik dan sangat akrab dengan kita yang selalu ada dalam segala keadaan hidup kita. Perikop kita menceritakan tentang dua orang bersahabat di dalam Alkitab. Mereka adalah Yonatan dan Daud. Yonatan begitu mengasihi Daud sahabatnya, sehingga Yonatan mengizinkan Daud untuk pergi ke Betlehem bertemu bersama saudara-saudaranya. Namun apa yang dilakukan Yonatan membangkitkan amarah ayahnya. Tetapi ia tetap membela sahabatnya Daud. Ketika Yonatan mengetahui bahwa ternyata ayahnya ingin membunuh Daud, amarahnya bangkit, lalu pergi meninggalkan ayahnya dari tempat perjamuan. Maka Yonatan tidak memakan apa-apa pada hari yang kedua bulan
baru itu. Saudara yang terkasih, dari kisah Yonatan dan Daud, kita belajar tentang bagaimana menjadi seorang sahabat yang sejati, seperti yang telah dilakukan Kristus bagi umatnya. Dalam menjalin persahabatan, kita harus saling mengasihi, sebagaimana yang ditunjukkan Yonatan kepada Daud. Yonatan mewujudkan melalui kasihnya kepada Daud dengan cara membiarkan Daud pergi dan membelahnya di hadapan Saul ayahnya. Karena itu, jikalau kita menjalin persahabatan, peliharalah kasih itu. Sebab dasar dari persahabatan itu sendiri adalah kasih. Jadilah sahabat sejati bagi sahabatmu, sebagaimana persahabatan yang diteladankan oleh Yonatan dan Daud. Jadilah sahabat yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa di sorga, Allah kami yang hidup, Allah kami yang setia, mengasihi dan memberkati kami. Kami bersyukur di pagi hari ini, kami boleh mendengarkan kebenaran Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana persahabatan Daud dan Yonatan yang sungguh-sungguh menampakkan sebuah persahabatan yang sejati, hadir dalam suka dan duka. Dan baiklah di tengah-tengah kehidupan kami ini, ya Allah Bapa, kami juga boleh menjalani kehidupan, membangun persahabatan satu dengan yang lain, karena kami telah mengalami persahabatan yang sejati dari Kristus. Kami boleh dijadikan Kristus sebagai sahabat-sahabatnya. Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh perjalanan hidup kami hari ini. Tugas kami, pekerjaan kami, dan aktivitas kami, perjuangan anak-anak kami dalam mencari pekerjaan dalam bangku pendidikan. Kami mohon berkat Tuhan. Kami boleh menjalani dengan baik. Peliharakan seluruh isi rumah kami hari ini, keluarga kami, dan menjadikan hidup kami, keluarga kami, memuliakan Allah. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dalam kondisi berduka, kuatkan. Yang dalam kondisi bergumul, topang hidup mereka. Dan yang mengalami ketuaan, masa-masa tua, diberikan semangat dan sukacita bagi mereka. Yang bersyukur karena ulang tahun, keberhasilan dalam berbagai bentuk, sembuh dari sakit. Tuhan sempurnakan syukur anak-anak-Mu. Berkatilah semua garda terdepan hari ini, TNI Polri, BNPB, semua pihak yang terjun ke lapangan untuk menangani masalah COVID-19. Tuhan berkati pelaksanaan vaksin, Tuhan berkati berjalan dengan baik dan lancar. Demikian pemerintah kami, Tuhan berkati, beri hikmat dan kemampuan mengarahkan kami, mengayomi kami, melakukan program-program dengan baik demi untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara ini. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami bersama. Kami memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikianlah saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat dan shalom.